Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Sebelum kita mulai menyaksikan kisah pembalasan paling greget yang akan membuat jantung kalian berdebar, jangan lupa ya, tunjukkan dukunganmu untuk Dila dengan cara like video ini, subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah dramatis lainnya, dan yang paling penting, komen di bawah. Tuliskan nama, asal kota, dan kata hadir, agar kita tahu dari mana saja sahabatku semua menonton. Siap menyaksikan bagaimana seorang istri yang diremehkan membalikan keadaan dalam 1 jam? Mari kita saksikan. Tepat pukul 2 siang, keheningan rumah mewah itu pecah oleh suara langkah kaki Rangga yang membanting pintu ruang kerja. Di tangannya, selembar kertas putih berkilauan di bawah cahaya kristal, sebuah dokumen yang baru saja menorehkan takdir baru bagi rumah tangga mereka. Dila duduk di sofa tunggal, punggungnya tegak seolah tak terpengaruh oleh gelombang amarah yang dibawa oleh suaminya. Ekspresi Dila datar, namun sorot matanya yang selama ini lembut, kini diselimuti lapisan es yang tebal. Rangga melemparkan dokumen itu ke meja marmer di hadapan Dila. Kertas itu melayang sebentar sebelum mendarat tepat di antara cangkir teh Dila dan vas bunga perak. Dila hanya meliriknya sekilas, tanpa menunjukkan kejutan sedikitpun. Itu adalah surat cerai, sebuah keputusan final yang Rangga yakini akan menghancurkan Dila sepenuhnya. Tanda tangani, Rangga berkata dingin, suaranya syarat akan kepuasan yang tertahan. Tidak perlu bertele-tele. Semua sudah selesai, dan aku ingin ini berakhir hari ini juga. Dila mengambil napas panjang, aroma teh melati yang ia hirup seolah menjadi satu-satunya sumber ketenangan di ruangan penuh ketegangan itu. Ia mengangkat cangkirnya, menyesapnya perlahan, seolah surat cerai miliaran rupiah di hadapannya hanyalah selembar nota belanjaan yang tak penting. Perlakuan Dila yang terlalu tenang ini justru memicu sumbu emosi Rangga. Kau dengar aku, Dila? Atau telingamu sudah sebodoh dirimu? Rangga mulai kehilangan kendali, membiarkan arogansinya menguasai diri. Aku menceraikanmu. Kau tidak berguna. 5 tahun menikah, apa yang kau berikan padaku? Hanya tagihan rumah tangga yang harus kulunasi, hanya keluhan tentang ibu mertuamu, dan hanya wajah polosmu yang tidak punya ambisi apa-apa. Rangga berjalan mondar-mandir di karpet Persia, tangannya dimasukkan ke saku celana mahalnya. Ia merasa dirinya adalah korban yang telah membuang waktu dan hartanya untuk wanita seperti Dila. Dalam pikirannya, Dila hanyalah seorang anak manja dari keluarga berada yang tidak pernah diajarkan arti perjuangan, yang hanya tahu cara duduk manis dan menunggu uang datang dari suaminya. Rangga lupa bahwa sejak awal pernikahan, ia selalu memposisikan Dila sebagai istri rumah tangga, dengan alasan ia ingin istrinya fokus mengurus dirinya sendiri. Padahal niat sesungguhnya adalah untuk memastikan Dila tidak punya kegiatan di luar yang bisa mengancam dominasi finansialnya. Aku sudah terlalu baik padamu, Dila, lanjut Rangga, nadanya meninggi. Aku memberimu rumah ini, mobil, kartu kredit. Aku memberimu kehidupan yang layak. Dan balasanmu? Kau tidak pernah menghasilkan sepeser pun. Kau hanyalah beban, Dila. Seorang istri yang tidak berguna. Dila meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi klik yang nyaris tak terdengar, namun cukup untuk menghentikan monolog Rangga. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap Rangga. Selama ini, Dila memang sengaja menyembunyikan sebagian besar aktivitasnya. Ia membiarkan Rangga berasumsi bahwa ia hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, yang hanya menghabiskan waktu dengan kegiatan sosial dan perawatan diri. Asumsi itu adalah jebakan yang ia pasang dengan hati-hati. Rangga tidak pernah tahu bahwa uang yang ia berikan sebagai tunjangan bulanan hanyalah sebagian kecil dari total aset yang Dila kelola secara terpisah. Apa yang kau harapkan dariku, Rangga? Tanya Dila, suaranya pelan dan terkontrol, jauh dari nada emosi yang Rangga nantikan. Air mata, mohon ampun, atau permintaan agar kau membatalkan keputusanmu? Rangga tertawa sinis. Tentu saja. Apalagi yang bisa dilakukan wanita sepertimu selain memohon? Kau tidak punya tempat tujuan, Dila. Keluarga ayahmu, Ayah Wirawan, sudah lama tidak lagi sekuat dulu. Setelah kau pergi darinya, kau tahu kau harus bergantung padaku. Tapi sekarang, kau bahkan tidak bisa bergantung pada belas kasihanku. Rangga merujuk pada kabar burung yang sengaja ia sebarkan beberapa bulan terakhir, yang menyebutkan bahwa perusahaan Ayah Wirawan sedang dilanda krisis keuangan besar. Kabar itu tentu saja bohong.
sebuah taktik Rangga untuk memastikan Dila tidak akan pernah berani meninggalkannya, karena takut kembali ke keluarga yang jatuh miskin. Dila tahu ayah Wirawan telah sengaja memperlambat laju bisnisnya di Indonesia dan memindahkan fokusnya ke luar negeri, menjadikannya terlihat seolah-olah sedang mengalami kemunduran. Ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah lama disiapkan oleh Dila dan ayah Wirawan untuk menguji kesetiaan dan integritas Rangga. Dila bangkit berdiri, tangannya menyentuh ukiran kayu di sandaran sofa. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap taman belakang, mengabaikan Rangga yang masih berdiri membeku di tengah ruangan. Sinar matahari sore menyentuh wajah Dila, membuat siluetnya terlihat kuat dan tak tergoyahkan. "Kau keliru, Rangga," kata Dila, suaranya kini terdengar seperti bisikan dingin yang membawa ancaman. "Aku tidak memohon. Aku hanya memberimu kesempatan terakhir untuk tidak terlihat begitu bodoh di rumah ini." Kata bodoh itu membuat Rangga gelap mata. Ia mendekati Dila dengan langkah cepat, mencengkeram lengan Dila, namun dengan cepat Dila menghempaskannya. "Aku bodoh?" bentak Rangga. "Aku yang punya uang, aku yang punya aset, aku yang menceraikanmu. Dan kau berani bilang aku bodoh? Kau yang tidak punya apa-apa. Kau tidak punya pekerjaan, Dila. Satu-satunya asetmu adalah nama keluargamu, dan nama itu sudah lama kehilangan kekuatannya." Rangga tidak berhenti. Ia terus menyiramkan penghinaan, seolah setiap kata buruk yang ia ucapkan adalah balsem untuk egonya yang terluka karena ketenangan Dila. Rangga menjelaskan rencananya setelah Dila pergi. Ia akan menjual rumah itu, membeli apartemen mewah yang lebih kecil, dan mungkin menikahi sekretarisnya, Maya, yang jauh lebih produktif dan mengerti bisnis daripada Dila. Dila hanya membalikkan badan, menatap Rangga lurus-lurus. Di mata Rangga, ia melihat keserakahan yang murni. Rangga tidak menceraikannya karena ia tidak bahagia, tetapi karena ia percaya bahwa dengan menceraikan Dila, ia akan mendapat kendali penuh atas beberapa aset yang Rangga yakini telah Dila sembunyikan, padahal aset-aset itu hanyalah pancingan. "Baik, Rangga," kata Dila, kembali ke meja. Ia mengambil pena emas yang biasa Rangga gunakan untuk menandatangani kontrak jutaan, dan mengambil surat cerai itu. Rangga tersenyum menang. Ia mundur 2 langkah, menyaksikan puncak dari drama perpisahannya. "Akhirnya, kau mengakui kekalahanmu," pikirnya penuh kemenangan. Namun, Dila tidak langsung menandatangani. Ia hanya membalikkan kertas itu, melihat Rangga sebentar, lalu dengan gerakan tegas, ia menandatangani bagian paling bawah, di kolom yang disediakan untuknya. Tanda tangan itu kuat, cepat, dan rapi, seperti goresan seorang eksekutif yang biasa mengambil keputusan besar. "Selesai," kata Dila. "Aku sudah menandatanganinya. Sekarang pergilah." Rangga terperangah. "Apa? Pergi? Kenapa aku yang harus pergi? Kau yang kuceraikan. Kau yang harus keluar dari rumah ini." Dila mengambil cangkirnya lagi, menunjuk ke sofa Rangga. "Duduk, Rangga. Aku sudah menceraikanmu. Kau tidak punya urusan lagi denganku. Sekarang tinggalkan rumahku." Rangga tertawa keras, tawa yang penuh penghinaan. "Rumahmu? Kau sedang bermimpi? Ini rumahku. Atas namaku. Aku membelinya dengan uang hasil kerjaku." Dila hanya tersenyum samar, senyum yang kali ini benar-benar membuat Rangga merasa dingin di tulang belakangnya. Di saat Rangga sedang mengumpulkan semua argumennya untuk mengusir Dila, mata Rangga menangkap sesuatu yang ia lewatkan. Koper Dila masih berada di sudut kamar, belum disentuh. Pakaian Dila yang ia anggap tak berguna masih tergantung di lemari. Dila sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan rumah itu. Rangga mendadak merasa terancam. Keputusan cerai telah diumumkan, tetapi Dila tetap berada di wilayah kekuasaannya, tenang seolah ia yang memiliki kendali. Rangga tidak bisa menerima ini. Ia harus memastikan Dila pergi, dalam keadaan terhina, dan hari ini juga. Dengan kemarahan yang membuncah dan ingin menuntaskan masalah dengan cara yang paling memalukan bagi Dila, Rangga mengambil ponselnya. Ia memutuskan untuk menggunakan senjata terakhirnya, memanggil satu-satunya orang yang Rangga yakin bisa membuat Dila pergi, ayah Wirawan. Ia akan memastikan ayah Wirawan datang dan menjemput putrinya yang Rangga sebut tak berguna, itu.
Sebuah panggilan telepon yang ia yakini akan mempermalukan Dila, ternyata menjadi awal kehancuran totalnya. Dila menyaksikan Rangga menekan nomor ayah Wirawan, sebuah ekspresi kemenangan tak terduga mulai bermain di sudut bibirnya. Dila menyaksikan Rangga menekan tombol panggil di ponselnya, tanpa mengedipkan mata sedikitpun. Bagi Rangga, momen ini adalah puncaknya. Ia akan memastikan Dila hancur berkeping-keping di hadapan ayah kandungnya sendiri. Bagi Dila, ini adalah awal dari eksekusi rencana yang sudah mereka siapkan sejak lama. Rangga mengangkat ponsel ke telinganya, ekspresinya berubah menjadi campuran antara rasa hormat palsu dan arogansi yang tak tertahankan. "Selamat sore, Ayah Wirawan," sapa Rangga, suaranya dibuat-buat sopan, namun Dila dapat mendengar nada meremehkan yang terselip di setiap suku kata. "Maaf mengganggu waktu istirahat Bapak." Di seberang sana, Ayah Wirawan menjawab dengan nada bisnis yang singkat dan profesional. Dila tahu, Ayah Wirawan sudah siap. Mereka telah mengantisipasi langkah ini, mengetahui betul betapa Rangga akan menggunakan kekuasaannya untuk mempermalukan Dila di depan Ayah Wirawan. "Ada hal penting yang harus saya sampaikan, Pak," lanjut Rangga, kini menatap tajam ke arah Dila, seolah ingin Dila mendengar setiap kata penghinaan yang akan ia lontarkan. "Saya ingin Bapak tahu bahwa saya dan Dila sudah resmi bercerai. Saya sudah tidak sanggup lagi mendampinginya." Rangga diam sejenak, memberi waktu pada Ayah Wirawan untuk mencerna informasi itu. Kemudian, ia melanjutkan dengan intonasi yang lebih tajam, memastikan penghinaan itu terasa sampai ke tulang. "Saya sudah menceraikan Dila, Pak. Dan terus terang, saya harus meminta Bapak untuk segera menjemput putri Bapak yang tidak berguna ini," kata Rangga, menekankan dua kata terakhir dengan intonasi yang syarat kebencian. "Seorang istri yang hanya tahu menghabiskan uang dan tidak punya kontribusi apa-apa. Saya sudah memberinya kesempatan 5 tahun, dan yang saya dapat hanyalah beban. Jadi, tolong, jemput dia sekarang juga. Saya sudah tidak sudi melihat wajahnya di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri ini." Dila hanya berdiri di samping meja, mendengarkan. Penghinaan itu menusuk, bukan karena kebenaran kata-kata itu, melainkan karena Rangga telah dengan berani memanggil Ayah Wirawan, orang yang paling ia hormati, hanya untuk melampiaskan ego dan memamerkan dominasinya. Namun, wajah Dila tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Ia tetap tenang, seolah Rangga sedang membacakan daftar menu makan malam, bukan surat penghinaan. Rangga mendengarkan respons dari Ayah Wirawan yang singkat. Ayah Wirawan hanya mengatakan, "Saya mengerti. Beri saya waktu 1 jam." Rangga tersenyum puas, senyum lebar yang memamerkan giginya. "Tentu, Pak. 1 jam. Kami tunggu kedatangan Bapak." "Terima kasih," katanya, sebelum menutup telepon. Rangga melempar ponselnya kembali ke sofa, langkahnya kini ringan dan penuh kemenangan. Ia berjalan mendekati Dila, jarak di antara mereka kini tinggal beberapa senti. "Dengar itu, Dila," bisik Rangga, nada suaranya kini kembali kasar dan merendahkan. "Ayahmu datang menjemputmu. Bahkan dia tidak mencoba membelaku. Ayahmu tahu bahwa putrinya memang pantas dicampakan. Kau lihat, bahkan keluargamu sendiri sudah menyerah padamu." Rangga kemudian mulai berjalan mengelilingi Dila, seolah sedang mengamati barang yang akan segera dibuang. "Aku tahu kau tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara hebat," Rangga mengejek. "Jangan harap kau bisa menuntut Gonogini. Aku akan pastikan kau keluar dari sini tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badanmu dan koper kecil bututmu itu." Rangga kembali ke sofa, mengambil kunci mobil Dila yang ia letakkan di meja tadi, dan melemparkannya ke lantai. "Itu hadiah perpisahanku. Mobil itu sudah tua, aku akan membelikan diriku yang baru. Anggap saja itu belas kasihan terakhirku, agar kau punya tempat tidur di malam hari." Dila hanya menunduk sebentar, melihat kunci mobil yang tergeletak. Mobil sport yang Rangga anggap tua, itu adalah edisi terbatas yang dibeli Dila 5 tahun lalu dengan uangnya sendiri, jauh sebelum ia menikah dengan Rangga. Mobil itu sengaja ia daftarkan atas nama Rangga sebagai ujian. Rangga yang serakah langsung mengklaim mobil itu miliknya, dan bahkan memamerkannya ke teman-temannya. Fakta ini membuat Dila semakin yakin bahwa keputusannya untuk menyembunyikan kekayaan dan identitasnya adalah hal yang paling tepat. 1 jam, kata Rangga lagi, kini duduk santai, menyilangkan kakinya.
Ia mengambil majalah bisnis di meja dan mulai membolak-baliknya, seolah Dila sudah tidak ada di ruangan itu. Aku beri kau waktu untuk mengumpulkan barang-barangmu, Dila. Jangan sampai ayahmu menunggu, dan jangan coba-coba membawa barang-barang yang bukan milikmu. Aku akan memeriksa setiap tas yang kau bawa. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu yang mewah itu. Rangga sibuk dengan majalahnya. Sesekali tertawa kecil melihat berita bisnis terbaru, membayangkan betapa suksesnya dia nanti tanpa beban Dila. Ia merasa superior, berkuasa, dan benar-benar tak tersentuh. Sementara itu, Dila tetap berdiri tegak. Ia tidak bergerak sedikitpun ke arah kamar untuk mengemas barang. Di benak Dila, ia sedang menghitung mundur. Hitungan mundur bukan untuk kepergiannya, melainkan untuk kehancuran Rangga. Ia memandangi dekorasi ruang tamu itu, lukisan mahal, patung perunggu, lampu gantung kristal. Semua yang Rangga banggakan sebagai hasil jeripayahnya, ternyata adalah bagian dari skema yang ia dan Ayah Wirawan susun. Rangga tidak pernah tahu bahwa 2 tahun lalu, saat Rangga sedang sibuk pamer keluar kota, Dila dan Ayah Wirawan diam-diam mengatur perpindahan kepemilikan rumah dan aset-aset besar lainnya. Rumah ini, yang Rangga anggap sebagai mahkota keberhasilannya, telah dibeli kembali secara rahasia oleh perusahaan holding Ayah Wirawan, yang dipegang oleh anak perusahaan yang diurus langsung oleh Pak Arya, ajudan kepercayaan Ayah Wirawan. Semua ini dilakukan agar jika terjadi hal seperti ini, perceraian yang diwarnai penghinaan, Dila punya kartu truf pamungkas. Dila berjalan perlahan menuju rak buku, tangannya menyentuh bingkai foto pernikahannya dengan Rangga yang tampak bahagia palsu. Ia mengambil bingkai itu, menatap wajahnya yang dulu dipenuhi harapan, dan wajah Rangga yang penuh janji. Ia membalik bingkai itu, meletakkannya menghadap ke bawah. Dila memutuskan, tidak ada lagi ruang untuk kenangan palsu. Tindakan kecil Dila ini menarik perhatian Rangga. "Kau sedang apa? Merusak propertiku?" tanya Rangga sinis. "Sudahlah, Dila. Tidak perlu sentimental. 5 tahun terakhir ini hanyalah bisnis yang buruk bagiku. Sekarang, bisnis itu sudah berakhir. Jangan buang waktuku." Dila menoleh. "Aku tidak membuang waktumu, Rangga. Aku sedang menikmati keheningan terakhir di rumah ini sebelum terjadi kegaduhan." Rangga tertawa geli. "Kegaduhan? Ayahmu akan datang dengan koper kecil untuk membawamu kembali ke rumah mereka yang reot. Itulah kegaduhanmu. Kegaduhanku adalah memilih warna mobil baruku." Rangga melanjutkan ejekannya, mengungkit betapa Dila tidak pernah bisa memasak sebaik ibunya, betapa Dila tidak pernah bisa bergaul dengan kolega bisnisnya, dan betapa Dila hanyalah boneka pajangan yang terlalu polos dan lugu untuk dunia bisnis yang kejam. Dila mendengarkan setiap hinaan itu, mengumpulkannya, dan menyimpannya di hatinya. Hinaan-hinaan itu adalah bahan bakar untuk pembalasan yang akan segera ia saksikan. Dila lalu berjalan menuju minibar dan menuangkan segelas air es. Ia meminumnya perlahan, merasakan dinginnya air yang menenangkan sarafnya. Ia melihat ke jam dinding besar. 30 menit telah berlalu. Artinya, Ayah Wirawan dan timnya akan segera tiba. 30 menit itu terasa seperti waktu yang sangat lama bagi Rangga, yang semakin tidak sabar. Ia ingin Dila segera pergi. Ia ingin menikmati kebebasan barunya di rumah yang hanya miliknya. Rangga akhirnya menutup majalahnya, melemparnya ke meja, dan berdiri. "Lebih baik kau kumpulkan barang-barangmu sekarang, Dila," desak Rangga, nada suaranya kini kembali mendominasi. "Aku tidak mau ada drama saat ayahmu datang. Jangan buat dia malu melihat putrinya bertindak seperti pengemis yang menolak pergi." Dila menggeleng perlahan, seulas senyum kembali muncul di bibirnya. "Aku tidak akan membuat ayahku malu. Dan aku tidak akan pergi." "Berani sekali kau." Rangga mengepalkan tangan. Ia mendekat, seolah ingin memaksa Dila keluar rumah. Tepat pada saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara deru mobil dari kejauhan. Bukan suara satu mobil, melainkan iring-iringan beberapa mobil besar yang berhenti di depan gerbang utama. Suara mesin mobil mewah yang halus namun bertenaga itu memenuhi udara, memecah kesunyian di jalanan kompleks. Rangga mengernyit. "Apakah ayahmu membawa satu mobil lagi? Membuang-buang bensin saja," gumamnya. Dila menoleh ke jendela, matanya bersinar. Ia tahu
Babak kedua dari permainan ini akan segera dimulai. Waktu Dila untuk dihina telah berakhir. Sekarang, saatnya Rangga yang menerima tamparan telak. Ia kembali duduk di sofa tunggalnya, mengambil posisi paling nyaman, seolah ia adalah ratu yang siap menyaksikan pertunjukan. Rangga tidak sadar, waktu 1 jam yang ia berikan pada Ayah Wirawan bukanlah waktu untuk menjemput putrinya yang tak berguna, melainkan waktu untuk mengatur pasukan dan mengeksekusi penyitaan terbesar dalam hidupnya. Di seberang kota, di kantor pusat holding megah yang tidak pernah diketahui Rangga sebagai milik Ayah Wirawan, sebuah drama berbeda sedang berlangsung dalam kecepatan tinggi. Ruangan itu didominasi oleh panel monitor besar yang menampilkan data keuangan, peta aset, dan jadwal pergerakan tim keamanan. Ayah Wirawan, tanpa mengenakan jas formalnya, hanya bersandar di kursi ergonomis di depan meja mahoni besarnya. Ia baru saja meletakkan ponsel setelah menerima panggilan Rangga yang penuh penghinaan. Wajah Ayah Wirawan, yang biasanya ramah dan tenang di depan Dila, kini berubah menjadi keras dan dingin, memancarkan otoritas seorang veteran bisnis yang tak kenal ampun. Kata-kata Rangga tentang putri yang tak berguna terus terngiang, menusuk harga dirinya sebagai seorang ayah yang telah bekerja keras seumur hidup untuk memastikan putrinya memiliki perlindungan sempurna. Ia merasa kegagalan terbesarnya adalah menikahkan Dila dengan pria serakah seperti Rangga. Di hadapannya, Pak Arya, kepala ajudan sekaligus pengacara kepercayaan, berdiri tegak dengan map kulit di tangannya. Pak Arya telah bekerja untuk keluarga Wirawan selama lebih dari 20 tahun dan tahu persis betapa berharganya Dila bagi Ayah Wirawan. Dia meminta saya menjemput putri saya yang tidak berguna. Ayah Wirawan mengulang kata-kata Rangga dengan nada pahit. Rangga bahkan tidak menyadari bahwa semua yang dia miliki, selama ini hanya pinjaman semu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga kita sudah ia buang. Dan kali ini, dia menghina Dila tepat di depan matanya. Pak Arya mengangguk. Rencana B telah siap, Pak. Begitu Bapak memberi perintah, tim hukum sudah siap mengajukan pembekuan atas semua aset yang dikelola atas nama Rangga, yang terikat pada kontrak induk dengan perusahaan kita. Rencana B adalah skema darurat yang dibuat oleh Dila dan Ayah Wirawan 2 tahun lalu, saat mereka mulai melihat gelagat buruk dan keserakahan Rangga. Melalui serangkaian transaksi yang rumit dan nyaris tidak terlacak, Dila telah mengikat banyak aset Rangga, mulai dari saham kecil perusahaan patungannya, hingga beberapa properti atas nama perusahaan, ke dalam sebuah kontrak pinjaman dan kerjasama yang sangat ketat dengan anak perusahaan Ayah Wirawan. Rangga sama sekali tidak pernah membaca detail kontrak itu, hanya melihat angka persentase keuntungan yang besar, dan langsung menandatanganinya tanpa curiga. 1 jam, kata Ayah Wirawan, menatap arloji mahalnya. Tadi saya katakan padanya, beri saya waktu 1 jam. Waktu itu bukan untuk menjemput Dila, Arya. Waktu itu adalah batas akhir Rangga menikmati kehormatan dan asetnya. Ayah Wirawan bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia memandang ke bawah sejenak, lalu menoleh kembali pada Pak Arya. Arya, pastikan timing kita sempurna. Saat Rangga sedang merasa di puncak, saat ia sedang menantikan momen paling memalukan bagi Dila, di saat itulah kita muncul. Perintah Ayah Wirawan. Tujuan kita bukan hanya mengambil asetnya, tetapi juga menghancurkan harga dirinya. Dia harus tahu bahwa di dunia ini, kehormatan dan keluarga jauh lebih berharga daripada uang yang ia puja. Pak Arya segera menggerakkan timnya. Ia menghubungi tim legal yang sudah standby di kantor pengadilan. Dalam hitungan menit, dokumen pembekuan aset dan surat-surat penyitaan properti yang terselubung mulai bergerak. Di saat yang sama, tim keamanan yang dipimpin oleh ajudan senior sedang bersiap di gerbang utama markas mereka. Mereka akan bergerak dengan 3 mobil mewah, sebuah simbol kekuasaan yang harus dilihat Rangga. Pak Arya menjelaskan rincian pergerakan. Mobil pertama berisi ajudan yang bertugas mengamankan area. Mobil kedua adalah mobil dinas mewah yang akan membawa Ayah Wirawan dan dokumen kunci. Dan mobil ketiga, yang paling penting, membawa tim teknis dan IT yang bertugas melakukan intervensi jarak jauh. Tim IT ini akan memastikan bahwa semua akses Rangga ke akun perusahaan, surel, dan komunikasi penting lainnya akan terputus, tepat pada saat Rangga sedang menghadapi Ayah Wirawan. Pastikan semua berjalan tanpa celah. Arya, tegas Ayah Wirawan. Jangan ada kebocoran informasi.
Rangga tidak boleh tahu bahwa ini adalah rumah properti perusahaan kita, sampai saya mengatakannya langsung di hadapannya. Ayah Wirawan kemudian mengambil sebuah bingkai foto kecil di mejanya, foto Dila saat masih kecil, mengenakan gaun putih dan tersenyum lebar. Ia memegang foto itu erat-erat. Ia ingat saat Dila pertama kali memperkenalkan Rangga, ia sudah merasakan kejanggalan pada tatapan mata Rangga yang terlalu fokus pada aset daripada cinta. Namun, demi kebahagiaan putrinya, ia dan Dila setuju untuk memberikan kesempatan, dengan menyiapkan jaring pengaman paling kuat di bawahnya. Putri saya tidak pernah menjadi beban. Arya, ayah Wirawan berkata pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia adalah pewaris utama segalanya yang saya bangun. Rangga, dengan segala kebodohannya, telah menceraikan aset bernilai triliunan rupiah hanya karena ego serakahnya. Di sisi lain kota, di rumah yang diklaim Rangga miliknya, Dila baru saja menyelesaikan air minumnya. Ia mendengar deru mesin mobil yang semakin mendekat. Ia tahu itu bukan mobil biasa. Hanya mobil-mobil ayah Wirawan yang memiliki suara mesin yang begitu khas dan terawat sempurna. Rangga, yang tadi duduk angkuh, kini berdiri dan berjalan ke jendela. Ia melihat keluar, dan raut wajahnya yang tadi penuh kemenangan mulai menunjukkan sedikit kebingungan. Hanya ada satu mobil mewah yang ia lihat, mobil sedan hitam yang ia kenali sebagai mobil ayah Wirawan. Namun, di belakangnya, ada dua mobil SUV hitam berukuran besar, dengan kaca gelap total, berbaris rapi di belakang. Sesuatu yang ganjil. Ayah Wirawan biasanya hanya membawa satu ajudan. Rangga menggelengkan kepala, mencoba mengusir kecurigaan itu. Mungkin ayah Wirawan membawa tim pengawal, karena Rangga dianggap penting. Ia kembali fokus pada rencananya untuk mempermalukan Dila. Lihat Dila, Rangga menunjuk ke jendela. Ayahmu datang menjemput putrinya yang tak berguna. Sudah saatnya kau angkat kakimu dari sini. Dila hanya tersenyum samar, senyum yang kali ini membuat Rangga merinding. Ia tidak mengerti mengapa Dila begitu tenang, mengapa tidak ada sedikitpun air mata atau kepanikan di wajahnya. Aku akan tunggu, Rangga, jawab Dila. Aku ingin melihat bagaimana ayahku menjemputku. Dan bagaimana kau menyambutnya. Rangga mendengus. Aku akan menyambutnya sebagai menantu yang berhak atas segalanya. Dan dia akan menyambutku sebagai mantan menantu yang dengan baik hati mengembalikan putrinya yang tidak berguna. Saat Rangga sibuk dengan monolognya, Pak Arya dan dua ajudan pertama sudah turun dari mobil dan membuka gerbang. Mereka bergerak seperti mesin, sangat profesional, tanpa melihat ke arah Rangga yang berdiri di ambang pintu. Mereka langsung mengambil posisi di sekitar teras rumah, menciptakan lingkaran pengaman yang tebal dan tak tertembus. Kemudian, mobil ayah Wirawan bergerak maju, berhenti tepat di depan pintu utama. Ayah Wirawan keluar, didampingi ajudan pribadi. Ekspresi ayah Wirawan keras, matanya langsung tertuju pada Rangga, dan tatapan itu mengandung beban kekuasaan yang membuat Rangga mendadak merasa kecil. Skenario telah tercipta. Pintu ruang tamu kini terbuka lebar, dan drama pembalasan akan dimulai, persis seperti yang Dila dan ayah Wirawan rencanakan. Rangga, yang merasa sebagai pemegang kendali, baru menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu kandang singa. Ruang tamu yang biasanya hanya diisi suara musik klasik ini, dipenuhi aura ketegangan yang menyesakkan. Tepat setelah Rangga menutup telepon dan memberikan ultimatum 1 jam kepada ayah Wirawan, waktu seolah berjalan sangat lambat bagi Rangga, namun sangat cepat bagi Dila. Rangga, yang baru saja melontarkan penghinaan terbesar dalam hidupnya kepada Dila dan ayah Wirawan, kini sibuk dengan euforia kemenangan palsu. Ia berjalan ke arah bar, menuangkan minuman beralkohol mahal ke dalam gelas kristal, dan menyesapnya sambil tersenyum puas. Anggap ini pesta perpisahan, Dila, katanya, tanpa menoleh. Kau harus berterima kasih padaku. Sekarang kau bisa pulang, kembali ke rumah bapakmu yang tenang dan damai, tanpa perlu pusing memikirkan tagihan perusahaan suamimu. Rangga terus saja berbicara, monolog arogansi yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ia membayangkan bagaimana ia akan menjual rumah ini, membagi hasil penjualannya dengan Maya, sekretarisnya yang sudah ia janjikan posisi sebagai istri baru, dan memulai hidup barunya tanpa beban Dila. Ia bahkan sudah mulai menyusun rencana investasi baru dengan uang hasil penjualan aset, yang ia yakini akan ia kuasai penuh setelah Dila keluar dari rumah itu.
Sementara Rangga tenggelam dalam rencana masa depannya yang serakah, Dila memilih kembali ke sofa tunggalnya, menikmati tegukan terakhir teh melati yang sudah mendingin. Bagi Dila, penantian 1 jam ini adalah masa kontemplasi. Ia tidak merasa sedih atau hancur. Sebaliknya, ia merasa lega. Drama yang telah ia jalani selama 5 tahun terakhir, yang penuh dengan sandiwara menyembunyikan kekuatan dan berpura-pura menjadi istri yang lugu, akan segera berakhir. Dila memejamkan mata sebentar. Dalam keheningannya, ia mengingat kembali percakapannya dengan ayah Wirawan sebulan lalu, saat Dila pertama kali menemukan bukti perselingkuhan Rangga dan niatnya untuk menjual aset tanpa sepengetahuan Dila. "Apakah kita harus melakukan ini, Ayah?" tanya Dila kala itu, dengan nada yang agak ragu. Ayah Wirawan menatap Dila dengan penuh kasih sayang. "Nak, kehormatan kita lebih mahal daripada semua aset di dunia. Biarkan dia berpikir dia berkuasa. Biarkan dia mengambil langkah terakhirnya. Kita harus menanggapi penghinaan ini dengan cara yang paling setimpal, mengambil kembali segalanya, di saat dia paling merasa menang." Nasihat ayah Wirawan membuat Dila mantap. Ia bukan wanita lemah. Ia adalah lulusan terbaik dari universitas bergengsi, menjalankan perusahaan multinasional secara rahasia di bawah bimbingan ayah Wirawan, dan memiliki jaringan bisnis yang jauh lebih luas dan kuat daripada yang bisa diimpikan Rangga. Ia sengaja memainkan peran sebagai istri penurut dan bodoh, hanya untuk menguji integritas Rangga. Dan Rangga, dengan sempurna, gagal dalam ujian itu. Dila membuka matanya. Ia melihat jam dinding. Baru 30 menit berlalu. Rangga masih di bar, sibuk memoles gelas kristalnya. Dila memikirkan koper kecil butut yang Rangga sebutkan. Koper itu memang ada di sudut kamar. Isinya bukan pakaian mahal Dila, melainkan barang-barang yang Rangga anggap sepele. Buku-buku catatan keuangan Dila dari masa kuliah, beberapa foto lama, dan yang paling penting, sebuah flash drive kecil yang berisi salinan lengkap dari semua kontrak, pinjaman, yang mengikat aset Rangga pada perusahaan ayah Wirawan. Dila sengaja meletakkan koper itu di sana, sebuah prop yang akan Rangga lihat sebagai tanda kepergiannya, padahal itu adalah kotak Pandora kehancuran Rangga sendiri. Rangga, yang tak tahan dengan keheningan, akhirnya berbalik. Ia melihat Dila masih duduk santai di sofa. "Mengapa kau belum berkemas, Dila?" tanyanya. Nada suaranya kini mulai dipenuhi kejengkelan. "Waktu ayahmu sebentar lagi habis. Apa kau mau ayahmu melihat betapa malasnya putrinya bahkan untuk mengemas barangnya sendiri?" Dila hanya tersenyum kecil. "Aku tidak sedang malas, Rangga. Aku sedang menikmati suasana rumah ini. Aku punya firasat, aku akan merindukan rumah ini." "Merindukan apa?" Rangga tertawa mengejek. "Merindukan karpet Persia yang kubeli? Atau lampu kristal yang kugantung? Tidak perlu berdrama, Dila. Kau hanya merindukan kemewahan yang tidak bisa kau beli sendiri." Rangga berjalan menuju kamar mereka. Ia ingin memastikan Dila tidak menyembunyikan perhiasan mahal atau dokumen berharga. Ia memeriksa lemari, laci, dan bahkan bawah tempat tidur. Ia menemukan koper kecil itu. Rangga membukanya dengan kasar, dan ia hanya melihat tumpukan buku tua, kertas-kertas usang, dan foto-foto kusam. "Benar-benar tak berguna," gumam Rangga, menutup koper itu dengan keras. Ia merasa lega. Dila memang tidak membawa apa-apa. Seluruh aset besar aman di tangannya. Rangga kembali ke ruang tamu. Kini keyakinannya semakin bulat bahwa Dila adalah wanita yang benar-benar bodoh secara finansial. Sementara itu, di luar gerbang kompleks perumahan elit itu, iring-iringan 3 mobil mewah ayah Wirawan sudah berbaris rapi, menunggu komando terakhir dari Pak Arya. Pak Arya, yang berada di mobil depan, memeriksa arlojinya. Waktu penantian 1 jam hampir berakhir. Melalui komunikasi internal yang rahasia, Pak Arya menerima konfirmasi dari tim IT yang berada di mobil ketiga. Semua sistem sudah terintegrasi. Mereka hanya menunggu sinyal visual dari ayah Wirawan. Saat ayah Wirawan keluar dari mobil dan menginjakan kaki di teras rumah, saat itu pula firewall Rangga akan dilumpuhkan. Ketegangan di dalam rumah semakin memuncak. Rangga duduk di sofa, mengetuk-ngetuk tangannya di meja, menantikan iring-iringan mobil ayah Wirawan. Dila di sisi lain, sudah menyiapkan dirinya secara mental. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatur emosinya agar tetap terlihat dingin dan tenang. Ia tahu,
Setelah ini, hidupnya akan memasuki babak baru yang penuh kebebasan, sementara hidup Rangga akan memasuki babak kehancuran. Tiba-tiba, terdengar deru mesin mobil yang mendekat, lebih jelas kali ini. Rangga segera berdiri, berjalan ke jendela. Di sana, ia melihat mobil Ayah Wirawan dan 2 SUV hitam itu memasuki gerbang. Rangga tersenyum, berbalik ke arah Dila. Ini dia, Dila. The moment of truth. Rangga berkata penuh kemenangan. Angkat kakimu sekarang. Atau biarkan ayahmu sendiri yang menyeretmu keluar. Dila hanya membalas tatapan Rangga, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkan Rangga tenggelam dalam kegembiraannya. Dila tahu, di balik sedan mewah Ayah Wirawan itu, tidak ada koper kosong untuk menjemput dirinya. Yang ada hanyalah surat perintah yang akan merobek-robek keangkuhan Rangga. Langkah kaki tegap mulai terdengar di teras. Pintu besar ruang tamu terbuka. Sosok Ayah Wirawan yang gagah berdiri di ambang pintu, dikelilingi oleh ajudan-ajudan berbadan besar yang bergerak seperti bayangan. Rangga segera menyambutnya dengan senyum palsu. Keheningan rumah mewah itu kini benar-benar hancur oleh kehadiran yang tak terduga. Pintu utama, yang baru dibuka oleh salah satu ajudan, memajang sosok Ayah Wirawan yang berdiri tegak. Ia tidak terlihat seperti ayah yang datang menjemput putrinya yang dicampakan. Ia terlihat seperti seorang komandan yang datang untuk mengambil alih medan perang. Di belakangnya, barisan ajudan, dipimpin oleh Pak Arya, bergerak cepat dan senyap, mengambil posisi strategis di sekitar ruang tamu, seolah-olah mereka sedang mengamankan aset bernilai tinggi, bukan sekadar sebuah rumah. Rangga, yang sudah menyiapkan skenario penyambutan penuh penghinaan, segera melangkah maju. Ia memasang wajah yang dibuat-buat menyesal, berniat untuk memulai dramanya. Ayah Wirawan, terima kasih sudah datang. Sapa Rangga, mengulurkan tangan. Ia sengaja tidak menggunakan sapaan, Pak, untuk menekankan keakraban palsu. Saya sungguh minta maaf atas situasi ini, tapi putri Bapak. Kata-kata Rangga terhenti di tenggorokan. Ayah Wirawan sama sekali tidak membalas uluran tangannya. Tatapan mata Ayah Wirawan, yang biasanya hanya memancarkan kehangatan dan kesabaran, kini membakar dengan kemarahan yang dingin dan terkontrol. Aura kekuasaan yang dipancarkan Ayah Wirawan begitu pekat, membuat Rangga yang berbadan besar mendadak merasa kerdil. Ayah Wirawan melangkah masuk ke ruangan, mengabaikan Rangga sepenuhnya. Gerakan pertama Ayah Wirawan adalah berjalan lurus ke arah Dila, yang masih duduk tenang di sofa tunggalnya. Dila, panggil Ayah Wirawan, suaranya dalam dan penuh kasih sayang. Dila bangkit berdiri, air mata yang selama ini ia tahan di balik lapisan es di matanya, kini perlahan menetes melihat perlindungan dan kasih sayang tulus yang terpancar dari mata ayahnya. Ia berjalan ke Ayah Wirawan, dan mereka berpelukan erat. Itu adalah pelukan singkat, namun syarat makna. Pelukan seorang ayah yang melindungi anaknya dari kehancuran dan penghinaan. Rangga berdiri mematung. Ia terkejut dengan keakraban itu. Ia menduga Ayah Wirawan akan datang dengan wajah malu dan marah pada Dila, karena membuat aib keluarga. Rangga kembali mencoba menguasai keadaan. Ayah, saya mengerti Bapak emosional, tapi kita harus profesional. Potong Rangga, mencoba menarik perhatian Ayah Wirawan. Putri Bapak ini tidak bisa terus-terusan di sini. Saya sudah menceraikannya. Saya minta Bapak segera menjemput Dila dan membawanya pulang. Ayah Wirawan melepaskan pelukan Dila, tetapi tetap menggenggam tangan putrinya erat-erat. Ia berbalik, menatap Rangga dari ujung kepala hingga ujung kaki, sebuah pandangan yang menilai dan meremehkan. Tatapan itu membuat Rangga, untuk pertama kalinya, merasakan ancaman nyata. Menjemput Dila, ulang Ayah Wirawan, suaranya sangat rendah. Rangga, kelihatannya ada kesalahpahaman besar di sini. Rangga mencoba memaksakan tawa. Kesalahpahaman apa, Ayah? Saya sudah menceraikannya secara sah. Saya, Rangga, pemilik sah rumah ini, tidak mengizinkan mantan istri saya tinggal di properti saya. Tepat saat Rangga mengucapkan kata, pemilik sah, salah satu ajudan yang bertugas di luar pintu masuk melangkah maju dan menutup pintu dengan suara tertutup yang tegas, seolah memutus Rangga dari dunia luar. Ketegangan itu semakin mencekik. Ayah Wirawan melepaskan tangan Dila, dan melangkah mendekati Rangga. Pak Arya, ajudan kepercayaannya,
bergerak maju ke samping Ayah Wirawan, membawa map kulit tebal di tangannya. Rangga merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tidak mengerti mengapa Ayah Wirawan membawa ajudan sebanyak itu dan pengacara untuk sekadar menjemput Dila. "Kamu bilang kamu pemilik rumah ini?" tanya Ayah Wirawan. Nadanya berubah menjadi pertanyaan retoris yang mematikan. "Rangga, 5 tahun kamu hidup nyaman di sini, tapi kamu bahkan tidak tahu apa-apa soal properti yang kamu tempati." Rangga merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia mencoba membela diri. "Tentu saja saya tahu. Saya membelinya tunai dengan uang hasil keringat saya. Saya yang menandatangani akta jual belinya." "Akta jual beli?" ulang Ayah Wirawan, tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Ya, kamu menandatangani akta itu. Tapi kamu tidak pernah membaca detailnya. Kamu terlalu sibuk memamerkan kekayaan dan terlalu malas untuk memeriksa berkas hukum yang tebal." Ayah Wirawan memberi isyarat kepada Pak Arya. Pak Arya segera membuka map kulit itu dan mengeluarkan selembar dokumen. Bukan surat cerai, melainkan akta perikatan pengalihan kepemilikan. 2 tahun lalu, jelas Ayah Wirawan, suaranya kini bergetar karena otoritas, bukan karena emosi, saat kamu sedang sibuk pamer keluar kota, Dila dan saya, atas nama holding kami, menyelesaikan transaksi yang sebenarnya. Rangga menatap dokumen itu. Kepalanya mulai pusing. Akta itu menunjukkan bahwa rumah ini, yang selama ini ia yakini miliknya, telah dibeli kembali oleh salah satu anak perusahaan Ayah Wirawan. Rangga hanya sempat melihat sekilas nama perusahaan di akta yang ia tanda tangani saat pembelian awal dulu, dan ia sama sekali tidak curiga bahwa perusahaan itu ternyata milik Ayah Wirawan. Ia terlalu serakah dan buta oleh ambisi. Ini tidak mungkin," seru Rangga, mundur selangkah. Wajahnya yang tadinya pongah kini pucat pasi. "Ini pasti pemalsuan. Saya tidak pernah menandatangani perjanjian pengalihan." "Kamu menandatanganinya," potong Ayah Wirawan, suaranya memantul di ruangan. "Kamu menandatangani perjanjian pinjaman modal kerja yang sangat menguntungkanmu saat itu. Di dalam pasal kecil itu, disebutkan bahwa rumah ini dijadikan jaminan tunggal dan akan dialihkan kepemilikannya kepada perusahaan pemberi pinjaman jika dalam jangka waktu tertentu, pinjaman itu tidak dilunasi. Kamu melunasinya, Rangga. Tapi yang tidak kamu ketahui, saat kamu melunasinya, perusahaan pemberi pinjaman itu, yang ternyata milik kami, sudah menyelesaikan proses alih kepemilikan formal dengan pengadilan. Semua sah di mata hukum." Rangga terhuyung-huyung. Ia ingat, ia memang pernah menandatangani perjanjian pinjaman dengan bunga rendah untuk pengembangan bisnisnya, sebuah pinjaman yang ia yakini sebagai rezeki nomplok. Rangga sama sekali tidak membaca detail klausul yang rumit itu, karena ia terlalu fokus pada jumlah uang yang akan ia dapatkan. Ia telah jatuh ke dalam jebakan hukum yang dipasang dengan sangat rapi oleh Dila dan Ayah Wirawan. Ayah Wirawan kini berdiri di tengah ruangan, tepat di atas karpet Persia yang Rangga banggakan. Ia menunjuk ke arah Rangga. "Bukan putriku yang harus pergi, ini rumahku," bentak Ayah Wirawan, suaranya menggelegar di seluruh rumah, membuat Rangga tersentak ketakutan. "Sebaiknya kamu yang pergi dari rumahku." Kata-kata itu menghantam Rangga lebih keras dari tamparan fisik. Ia bukan hanya kehilangan Dila, ia kehilangan rumahnya, ia kehilangan semua yang ia banggakan. Keangkuhannya mencair dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia menyadari, ia telah menghina pemilik aset yang sebenarnya. Ia telah menceraikan istri yang diam-diam memberinya kekayaan. Wajah Rangga memerah dan kemudian memucat. Kakinya lemas. Ia tidak bisa lagi menahan beban kenyataan yang menghantamnya. Rangga merasakan dunianya runtuh dalam sekejap. Kenyataan pahit itu menghantamnya seperti palu godam. Rumah mewah yang selama ini ia banggakan, yang ia jadikan lambang kesuksesannya dan alat untuk merendahkan Dila, ternyata hanyalah jebakan hukum yang dipasang rapi. Ia terhuyung mundur, menabrak meja samping. Gelas kristal kosong yang tadi ia gunakan untuk merayakan perceraiannya jatuh ke karpet tebal, namun tidak pecah, seolah nasibnya kini jauh lebih rapuh daripada kaca itu. Ayah Wirawan berdiri tegak, membiarkan keheningan yang mencekam itu menyiksa Rangga. Ia ingin Rangga merasakan sepenuhnya dampak dari kesombongan dan keserakahannya. Dila, di sisi lain, menyaksikan drama itu dengan ketenangan seorang sutradara yang puas melihat adegan klimaksnya dimainkan dengan sempurna. Tidak.
Ini bohong. Rangga menjerit, suaranya kini dipenuhi keputusasaan, jauh dari arogansi yang ia tunjukkan 1 jam lalu. Ia mencoba meraih dokumen yang dipegang Pak Arya, tetapi ajudan itu dengan sigap menariknya menjauh. Saya tidak mungkin sebodoh itu. Saya tidak mungkin menceraikan putri dari pemilik aset ini. Ayah Wirawan tersenyum sinis. Kamu tidak bodoh, Rangga. Kamu hanya serakah. Kamu terlalu fokus pada keuntungan sesaat yang kami tawarkan padamu, sehingga kamu tidak membaca klausul-klausul kecil yang mengikat. Kamu sibuk membangun citra sebagai suami kaya dan hebat, sampai lupa bahwa kekayaan sejati tidak perlu dipamerkan. Pak Arya kemudian menjelaskan rincian teknisnya dengan suara datar dan profesional. Ia menunjukkan salinan akta yang ditandatangani Rangga. Rangga memang pemilik awal rumah itu, tetapi di tengah krisis likuiditasnya 2 tahun lalu, ia menerima pinjaman penyelamat dari perusahaan holding Ayah Wirawan, dengan rumah ini sebagai jaminan utama. Klausul yang ia abaikan adalah, pelunasan pinjaman tidak secara otomatis mengembalikan hak kepemilikan penuh Rangga, melainkan hanya menjamin dia bebas dari utang, sementara proses alih kepemilikan jaminan ke perusahaan pemberi pinjaman tetap berjalan. Anda menandatangani penyerahan kuasa penuh atas properti ini sebagai jaminan, jelas Pak Arya. Proses hukumnya sudah selesai 3 bulan lalu. Dan yang lebih penting, Nona Dila adalah salah satu dewan direksi yang menyetujui perjanjian pinjaman itu. Fakta bahwa Dila terlibat, Dila yang selama ini ia sebut tidak berguna, dan tidak mengerti bisnis, menghancurkan sisa-sisa harga diri Rangga. Rangga menoleh ke arah Dila. Dila tidak lagi terlihat sebagai istri yang pasrah. Ia adalah eksekutor, sang arsitek di balik kehancuran ini. Dila, Rangga memohon, suaranya pecah. Kamu tahu ini? Kamu membiarkan aku? Dila menatapnya tanpa belas kasihan. Aku membiarkanmu menunjukkan warna aslimu, Rangga. Aku membiarkanmu mengambil keputusan terakhirmu, menceraikan istri yang kau kira tidak berguna dan mengusirnya dari rumah yang kau kira milikmu. Dan kini, kau harus menerima konsekuensinya. Rangga tidak tahan lagi. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Bukan hanya rumah, tetapi juga status sosialnya, membuatnya kehilangan akal sehat. Ia menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, merangkak mendekati Ayah Wirawan. Ia meraih ujung celana mahal Ayah Wirawan dan memeluknya erat-erat. Ayah, ampuni saya, Ayah. Rangga sujud, menyentuh dahi ke lantai di kaki Ayah Wirawan. Saya mohon, jangan ambil rumah ini, jangan usir saya. Saya cinta Dila. Saya akan berubah. Saya bersumpah. Air mata Rangga mengalir deras, bukan air mata penyesalan sejati atas perlakuan buruknya terhadap Dila, melainkan air mata ketakutan dan penyesalan karena telah meremehkan dan menghina keluarga yang ternyata memegang kunci kehidupannya. Ia menyadari, Dila bukanlah beban, melainkan jembatan emas menuju kekayaan abadi. Dan ia baru saja membakar jembatan itu. Ayah Wirawan membiarkan Rangga sujud selama beberapa detik, menikmati momen di mana arogansi Rangga hancur total. Kemudian, Ayah Wirawan menarik kakinya dengan gerakan cepat dan tegas, memaksa Rangga melepaskan pelukannya. Cinta? Tanya Ayah Wirawan, nadanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Kamu tidak tahu arti cinta, Rangga. Kamu hanya mencintai uang. Dan saat kamu merasa uangmu terancam, kamu bahkan rela menghina putriku di depan matanya sendiri, dan memanggilnya tak berguna. Ayah Wirawan memanggil salah satu ajudannya. Ajudan itu segera membawa koper hitam kecil yang biasa digunakan Ayah Wirawan untuk membawa dokumen penting. Aku tidak datang untuk mendengar sumpah palsumu, Rangga, kata Ayah Wirawan, kini berdiri gagah di atas Rangga yang masih tersungkur. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak putriku, termasuk harga dirinya. Ayah Wirawan menunjuk ke pintu. Ia memberi isyarat kepada ajudan untuk memanggil petugas keamanan properti yang sebenarnya, yaitu tim keamanan yang sudah bekerja untuk Ayah Wirawan selama ini. Rangga, yang masih tersungkur, mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata dan keringat. Ia melihat tatapan dingin Dila, dan ia tahu, tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa di mata mantan istrinya itu. Situasi telah berbalik 180 derajat. Pria yang tadi mengusirnya kini menjadi pengemis di rumahnya sendiri.
Ini adalah akhir dari kekuasaan Rangga di rumah itu, dan ini baru awal dari pembalasan yang akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan properti. Rangga tetap tersungkur di lantai, tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak peduli lagi dengan citra atau harga diri. Yang ia pikirkan hanyalah hilangnya rumah mewah ini, dan ancaman akan kehilangan semua kemewahan yang ia nikmati. Ia semakin merangkak ke arah Ayah Wirawan, mencoba kembali meraih ujung celana pria tua itu, namun Ayah Wirawan melangkah mundur satu langkah lagi, menjaga jarak yang dingin. "Ayah, saya mohon, jangan lakukan ini," rintih Rangga, suaranya serak. "Saya berjanji akan memberikan semua yang Dila inginkan. Saya akan membatalkan perceraian. Kami bisa rujuk. Saya akan memperlakukan Dila seperti ratu, saya janji." Ayah Wirawan menatapnya dengan pandangan yang tak tertebus. Ia melihat penyesalan di wajah Rangga, tetapi ia tahu betul itu adalah penyesalan finansial, bukan penyesalan moral. Selama 5 tahun, Rangga telah merendahkan dan menghina putrinya, dan kini, hanya karena ancaman kehilangan aset, Rangga mendadak teringat akan janji pernikahan. "Janji?" ulang Ayah Wirawan, nadanya dipenuhi cemoohan. "Kamu pikir kata-katamu masih punya nilai, Rangga? 5 tahun ini kamu hanya menumpuk kebohongan. Kamu menghina istri yang kau anggap bodoh dan tak berguna, padahal dia adalah penjamin utama semua kenyamanan yang kau nikmati. Dila sudah memberimu kesempatan untuk jujur dan setia, tetapi kamu memilih keserakahan." Ayah Wirawan memberi isyarat kepada Pak Arya. Pak Arya segera mengambil AirPods kecilnya dan berbicara dengan suara rendah, memberikan koordinasi kepada tim keamanan dan legal yang berada di luar rumah. Itu adalah sinyal bahwa babak negosiasi telah berakhir. Rangga, yang melihat gerakan itu, semakin panik. Ia tahu sinyal itu berarti tidak ada lagi jalan kembali. Ia menoleh ke arah Dila, mencoba permohonan terakhirnya. "Dila, sayang," pinta Rangga. Ia mencoba menggunakan nada selembut mungkin, meskipun suaranya bergetar. "Tolong bicaralah pada ayahmu. Kita adalah suami istri. Kita bisa perbaiki semua ini. Aku janji, aku akan ceraikan Maya. Aku akan fokus padamu." Dila, yang tadinya hanya berdiri, kini melangkah maju. Sepatu hak tingginya menghasilkan bunyi yang pelan namun tegas di lantai marmer, seolah mengumumkan kedatangan sang eksekutor. Dila berdiri tepat di depan Rangga yang masih tersungkur. Rangga mendongak, matanya penuh berharap melihat sedikit saja kelembutan di wajah Dila yang dulu ia anggap lemah. Namun, yang ia lihat hanyalah sepasang mata yang dingin, keras, dan penuh kekecewaan. Dila menunduk sedikit, menatap Rangga. "Suami istri?" tanya Dila, suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang jauh lebih mengancam daripada teriakan kemarahan Rangga tadi. "Hubungan itu sudah selesai, Rangga. Sudah kutandatangani surat cerai itu. Dan aku menandatanganinya dengan sukarela, bukan karena paksaanmu, melainkan karena aku sudah muak dengan sandiwara ini." Rangga terisak. Ia mulai merangkak, mencoba memeluk kaki Dila. "Jangan, Dila. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan kehilangan segalanya." Ayah Wirawan melihat adegan itu dengan jijik. Ia tahu inilah saatnya bagi Dila untuk memberikan tamparan verbal yang paling menyakitkan, sesuai dengan rencana mereka. Ayah Wirawan hanya memberi kode kecil, sebuah anggukan singkat kepada Dila, memberinya panggung. Dila menghela napas, menyiapkan kata-kata terakhirnya sebelum eksekusi finansial dimulai. Rangga yang sujud di kakinya tidak lagi terlihat seperti mantan suami, melainkan seperti pengemis yang putus asa. "Kamu meremehkan seorang putri yang dilatih sejak kecil untuk mengelola aset, Rangga," kata Dila. "Kamu menghina keluarga yang memberimu jalan. Kamu tidak menceraikan istri yang tidak berguna. Kamu menceraikan partner bisnismu yang paling loyal, yang selama ini menutupi semua kekurangan dan kesalahanmu, agar reputasimu tetap terlihat sempurna di mata kolega." Dila kemudian menekankan kata-katanya, menusuk langsung ke inti keserakahan Rangga. "Kamu menceraikan kunci kebebasan finansialmu. Kamu memilih kerugian, bukan aku." Kalimat itu, diucapkan dengan ketenangan absolut, menghantam Rangga hingga ia terdiam. Ia baru menyadari bahwa Dila tidak hanya diam-diam kaya, tetapi Dila adalah dalang yang mengontrol pergerakan uang yang ia nikmati.
Ia telah mencampakkan berlian demi batu kali yang ia sebut maya. Ayah Wirawan kini maju selangkah, menatap tajam ke arah Rangga. Ia tidak lagi memberi kesempatan Rangga untuk memohon. Kami sudah selesai, Rangga, ujar Ayah Wirawan. Sekarang, berdirilah. Drama sudah berakhir. Urusan perceraian sudah selesai. Sekarang, mari kita urus masalah bisnismu yang lain. Rangga berusaha berdiri, tubuhnya masih gemetar. Ia tidak mengerti apa lagi yang akan datang. Kehilangan rumah sudah merupakan bencana besar. Apalagi yang bisa diambil oleh keluarga Wirawan? Tiba-tiba, ponsel Rangga di meja berdering nyaring. Itu adalah nada dering khusus yang ia atur untuk manajer keuangannya. Rangga meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap panggilan itu, matanya penuh kecurigaan. Ponsel Rangga terus berdering nyaring di meja, memecah keheningan mencekik di ruangan itu. Rangga meraihnya dengan tangan gemetar, keraguan dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Ia menatap Ayah Wirawan dan Dila sejenak, seolah meminta izin, tetapi yang ia dapat hanya tatapan dingin dan tanpa ampun. Angkat, perintah Ayah Wirawan singkat, nadanya tidak memberi ruang untuk penolakan. Dengarkan sendiri kehancuran yang kamu pilih. Rangga menempelkan ponsel ke telinganya, sementara suaranya masih tersendat karena isakan sebelumnya. Di seberang sana, suara manajer keuangannya terdengar panik dan histeris, jauh dari kesan profesional yang biasa. Pak Rangga. Gawat, Pak. Kita dalam masalah besar, seru suara di telepon. Rekening utama perusahaan di Bank Mandiri, diblokir. Semua akses dana di semua akun anak perusahaan juga dibekukan secara tiba-tiba. Semuanya. Darah Rangga seolah berhenti mengalir. Matanya terbelalak lebar, menatap Dila dengan tatapan tidak percaya, seolah meminta konfirmasi bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Rangga mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Apa maksudmu dibekukan? Rangga berhasil berbisik, nadanya terdengar seperti rengekan. Siapa yang berani? Kami tidak tahu pasti, Pak, tapi surat perintahnya berasal dari kantor pusat Bank Indonesia, atas permintaan dari sebuah firma hukum besar yang berbasis di luar negeri. Jelas manajer itu. Dan bukan hanya itu, Pak. Proyek kita di Bali mendadak dibatalkan. Kontrak dengan Kencana Group juga dihentikan. Mereka bilang kita melanggar klausul perjanjian. Rangga menjauhkan ponsel dari telinganya, menatapnya dengan pandangan kosong. Kencana Group adalah proyek terbesar yang sedang Rangga kerjakan, yang seharusnya membawa keuntungan fantastis di akhir tahun. Pembatalan itu bukan hanya berarti kehilangan uang, tetapi juga kehancuran reputasi total. Ayah Wirawan tersenyum, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia melangkah maju, kini berdiri begitu dekat dengan Rangga. Firma hukum luar negeri itu, Rangga, kata Ayah Wirawan, suaranya tenang, namun menusuk seperti jarum es. Mereka adalah partner hukum kami. Dan Kencana Group? Mereka adalah salah satu investor strategis kami yang sangat patuh pada etika bisnis. Melanggar klausul perjanjian? Tentu saja. Kamu baru saja menceraikan dewan direksi yang menjamin semua perjanjian itu akan berjalan lancar. Rangga menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia tidak bisa lagi menyanggah. Ia menyadari, kekuatan yang ia hadapi bukanlah sekadar Ayah Wirawan yang marah, tetapi jaringan bisnis global yang dikendalikan oleh keluarga yang ia sebut tidak berguna. Dila, dengan segala koneksinya yang ia sembunyikan rapi, adalah kunci yang menghubungkannya dengan dunia bisnis elit itu. Dan kini, kunci itu telah ia campakkan. Keputusasaan Rangga berubah menjadi histeria. Ia mulai berteriak, mengacak-acak rambutnya sendiri. Tidak mungkin. Aku sudah berusaha keras. Aku yang membangun semua ini, raung Rangga. Aku yang membuat perusahaan itu besar. Kalian tidak berhak mengambilnya dariku. Dila, dengan tatapan lurus, memotong ratapan Rangga. Kamu memang membangunnya, Rangga. Tapi siapa yang menutupi lubang-lubangmu? Siapa yang memasok modal saat kamu hampir bangkrut 2 tahun lalu? Pinjaman yang kamu kira, rezeki nomplok, itu, yang kamu anggap uang mudah, datang dari perusahaan ayahku. Kamu terikat, Rangga. Kamu adalah pion di papan catur yang kami gerakan. Dila kemudian berjalan ke arah meja,
mengambil sebuah tablet digital. Ia mengetuk layar beberapa kali dan menunjukkannya kepada Rangga. Di layar itu terpampang jelas, pengumuman resmi dari perusahaan holding utama Rangga. Dewan Komisaris telah melakukan takeover mendadak atas semua aset dan kepemilikan saham Rangga, karena ditemukan adanya pelanggaran kontrak kerja dan hilangnya kepercayaan dari investor utama. Anggap ini biaya perceraianmu, Rangga, kata Ayah Wirawan, mengulang kata-kata yang sudah Dila dan ia sepakati. Kami menyebutnya pembalasan cepat tuntas. Rangga menjerit, menjatuhkan dirinya lagi ke lantai, tetapi kali ini bukan sujud permohonan ampun, melainkan sujud kehancuran. Ia meninju lantai marmer berulang kali, menyalahkan Dila, Ayah Wirawan, bahkan dirinya sendiri atas kebodohan yang ia lakukan. Ia menyadari bahwa bukan hanya rumah ini yang hilang, tetapi seluruh fondasi kehidupannya telah diruntuhkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Ayah Wirawan menoleh pada Pak Arya. Amankan tim IT. Pastikan semua akses digital Rangga, termasuk surel dan media sosialnya, dinonaktifkan. Kita tidak ingin ada upaya pembalasan yang tidak perlu. Pak Arya mengangguk patuh dan segera mengeluarkan perintah melalui ERPC-nya. Langkah itu adalah pukulan telak terakhir. Rangga tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga suaranya, kemampuannya untuk berinteraksi dengan dunia bisnis, dan yang paling ia takutkan, kemampuannya untuk memamerkan diri. Dila kini berjalan mendekati Ayah Wirawan, membiarkan Rangga tenggelam dalam histerianya sendiri. Ia memeluk lengan Ayah Wirawan, merasakan kehangatan dan perlindungan yang nyata. Penderitaannya selama ini telah terbayar lunas dengan pemandangan Rangga yang hancur berkeping-keping. Rangga tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang dalam tangisan tanpa suara. Kebisingan finansial di telepon telah mereda, digantikan oleh keheningan total yang jauh lebih menakutkan. Ia menatap ke atas, mencari wajah Dila, mencoba membaca sisa-sisa emosi yang mungkin bisa ia manfaatkan. Tetapi ia hanya menemukan ketenangan yang dingin. Dila melepaskan pelukan Ayah Wirawan, mengambil 2 langkah ke depan. Ia kini berdiri tepat di atas Rangga, siluetnya yang elegan menutupi pandangan Rangga dari cahaya jendela. Ini adalah saatnya bagi Dila untuk membuka semua tirai sandiwara. Kamu ingin tahu siapa aku, Rangga? Tanya Dila, suaranya sangat pelan, namun setiap kata terdengar seperti batu yang dijatuhkan dari ketinggian. Kamu selalu bilang aku tidak berguna. Kamu selalu bilang aku hanya menghabiskan uangmu. Tapi, tahukah kamu siapa yang mengatur keuanganmu saat kamu sedang mabuk kekuasaan? Rangga hanya bisa menatap, tidak mampu menjawab. Aku, jawab Dila tegas. Aku yang menyeleksi proyek-proyek patenmu. Aku yang membuat koneksi dengan Kencana Group saat kamu sedang sibuk bermain golf. Uang yang kamu sebut, keringatmu, itu, 30% diantaranya adalah hasil investasiku, yang sengaja kumasukkan melalui jaringan Ayah Wirawan, agar kamu punya modal besar untuk dibanggakan. Dila berjalan ke meja kerjanya. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil berwarna biru gelap, yang selama ini Rangga anggap hanyalah buku harian resep masakan. Dila membukanya. Itu adalah buku catatan berisi analisis pasar, grafik pertumbuhan aset, dan detail kontrak yang selama ini Rangga anggap terlalu rumit untuk dipelajari. Aku yang menjalankan bagian sulit dari bisnis yang kamu klaim sebagai milikmu. Lanjut Dila, nada suaranya kini mengandung kebanggaan yang tak tersembunyi. Ayah Wirawan hanya memberiku platform. Aku yang mengatur jaminan hukum untuk rumah ini. Aku yang merancang klausul pengalihan kepemilikan itu. Aku yang memastikan, jika suatu hari kamu memilih ego dan keserakahan, kamu akan kehilangan segalanya, secara sah, dan tanpa ampun. Rangga menggelengkan kepala, air matanya membasahi pipi. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dila, yang ia hina di depan banyak orang, ternyata adalah otak di balik kemakmuran yang ia nikmati. Ia telah menceraikan kejeniusan finansial. Kamu tidak memberiku kesempatan, Dila, teriak Rangga. Kesempatan? Dila tertawa kecil, tawa yang menusuk hati Rangga. Aku memberimu 5 tahun kesempatan untuk menghargai wanita di sampingmu. Aku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang jujur. Aku memberimu kesempatan untuk tidak menghinaku di depan ayahku. Dan kamu memilih untuk menyanyiakan semuanya. Ayah Wirawan kini kembali melangkah mendekat, berdiri di sisi Dila. Ia menatap Rangga dengan pandangan seorang raja yang memberikan hukuman terakhir.
Kami datang tidak hanya untuk mengambil rumah ini, Rangga, ujar Ayah Wirawan, suaranya kembali menggelegar. Kami datang untuk mengambil kembali kendali penuh atas perusahaan yang selama ini kamu salah kelola dan kau gunakan untuk menindas putriku. Mulai hari ini, semua aset dan manajemen Rangga Group berada di bawah pengawasan langsung kami, dipimpin oleh Dewan Direksi yang akan ditunjuk oleh Dila. Rangga mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia menyadari, ini bukan hanya perceraian, ini adalah takeover bisnis yang sempurna, sebuah pembalasan yang dirancang dengan kecerdasan tingkat tinggi. Ia telah kehilangan rumah, uang, perusahaan, dan yang paling parah, ia telah kehilangan kehormatan. Pak Arya memberi isyarat kepada dua ajudan untuk menyeret Rangga berdiri. Rangga kini dipaksa berdiri tegak, menghadap Dila, dan menyaksikan detik-detik terakhir kekuasaannya. Dila mengambil sebuah amplop coklat dari tangan Ayah Wirawan. Isinya adalah surat-surat resmi, termasuk surat perceraian yang telah ditandatangani Dila, dan yang paling menyakitkan, sebuah perintah pengosongan rumah dalam waktu 2 jam. Ini adalah perpisahan kita, Rangga, kata Dila. Aku tidak membutuhkan hartamu. Aku hanya butuh kedamaian dan kebebasan. Kamu, di sisi lain, butuh pelajaran tentang arti menghargai dan setia. Dila kemudian memberi isyarat kepada ajudan. Ajudan itu segera mengambil koper kecil butut Rangga yang berisi pakaian seadanya yang sudah dikemas oleh asisten Rangga sebelumnya, dan meletakkannya di dekat pintu. Rangga menatap koper itu, simbol betapa kecilnya dirinya saat ini. Rangga membuka mulutnya, mencoba memohon lagi, mencoba menyalahkan. Tetapi sebelum ia sempat mengeluarkan sepatah kata pun, Dila mengangkat tangannya, mengisyaratkan keheningan mutlak. Ayah Wirawan kini memimpin Dila menuju pintu. Rangga dipaksa berdiri, tubuhnya gemetar dan basah oleh keringat dingin. Ia menyaksikan Dila dan Ayah Wirawan berjalan menuju pintu, meninggalkan kehancuran yang mereka ciptakan. Dila berhenti sejenak, tepat di ambang pintu, menoleh untuk terakhir kalinya pada Rangga. Kamu punya waktu 2 jam untuk mengosongkan rumah yang bukan lagi milikmu, Rangga, ujar Dila, suaranya kini kembali tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan pertemuan bisnis biasa. Jika kamu menolak, tim hukum dan keamanan yang ada di luar akan menanganinya sesuai prosedur. Anggap ini adalah pelajaran termahal dalam hidupmu. Ayah Wirawan kini berada di sisi Dila, menggandeng erat lengan putrinya. Ia memberi kode tegas pada Pak Arya. Pak Arya mengerti, ini adalah perintah penutup. Ia melangkah maju ke depan Rangga yang masih mematung. Mulai sekarang, semua aset, rekening, dan properti yang sebelumnya terikat pada perjanjian kerjasama dengan Nona Dila, sepenuhnya berada di bawah kendali holding kami, jelas Pak Arya, nadanya profesional, tanpa sedikit pun emosi. Anda tidak memiliki kuasa lagi. Jika Anda mencoba melakukan intervensi, kami akan menggunakan jalur hukum pidana, bukan hanya perdata. Rangga hanya bisa menatap koper kecilnya, satu-satunya barang yang tersisa. Koper yang ia sebut butut, dan tak berguna, kini menjadi satu-satunya harta yang ia miliki. Ia menyadari betapa bodohnya ia membuang kemewahan dan masa depan hanya demi ego, dan seorang wanita lain yang sama-sama serakah. Ayah Wirawan membawa Dila keluar dari rumah itu. Begitu mereka melangkah keluar, 2 mobil mewah Ayah Wirawan bergerak maju, memblokir pandangan Rangga ke jalanan. Di luar, tim ajudan dan keamanan telah mengambil alih semua pos, mulai dari gerbang hingga pos penjagaan. Mobil Rangga, yang sempat ia pamerkan sebagai simbol kekayaannya, sudah diderek. Di dalam rumah, Rangga berlari ke jendela. Ia melihat Ayah Wirawan dan Dila masuk ke mobil mewah itu. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan kompleks perumahan. Rangga kembali ke tengah ruangan, menjerit frustrasi. Ia mencoba menghubungi manajer keuangannya lagi, tetapi panggilannya tidak terhubung. Ia mencoba mengakses surelnya, tetapi akunnya sudah dinonaktifkan. Rangga benar-benar terputus dari dunia yang ia kenal. Ia berjalan ke kamar, mencoba mengambil barang-barang berharga yang ia sembunyikan. Tetapi semua sudah bersih. Dila sudah mengurus segalanya. Bahkan perhiasan dan jam tangan mahal yang Rangga belikan untuk Dila sebagai investasi telah lenyap, karena memang Dila lah pemilik dan pengelola aset-aset tersebut. Tepat 2 jam kemudian, saat Rangga masih duduk termangu di tepi ranjang, pintu rumahnya terbuka.
Masuklah dua petugas keamanan berbadan besar dengan seragam ayah Wirawan. Di tangan salah satu petugas, terdapat kunci rumah yang baru dan surat pemberitahuan resmi. "Waktu Anda habis, Tuan Rangga," kata salah satu petugas dengan nada datar. "Kami mohon Anda segera meninggalkan properti ini. Kami sudah menyiapkan taksi untuk membawa Anda pergi." Rangga menolak, mencoba melawan dan berdebat. Namun, ia hanyalah seorang pria tanpa kuasa melawan dua pria yang bergerak atas nama otoritas dan hukum. Akhirnya, Rangga diseret keluar, membawa koper kecilnya. Ia dipaksa melihat rumah yang ia anggap miliknya itu dikunci di depan matanya sendiri, dengan kunci yang kini dipegang oleh orang suruhan mantan istrinya. Ia didorong masuk ke dalam taksi yang sudah disiapkan. Saat taksi itu melaju, Rangga menoleh ke belakang, melihat rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Di jendela utama, ia melihat pantulan dirinya yang hancur. Seorang pria yang kehilangan segalanya hanya karena meremehkan seorang wanita. Sementara itu, Dila dan Ayah Wirawan sudah berada di dalam jet pribadi Ayah Wirawan, terbang menuju markas utama perusahaan di luar negeri. Dila tersenyum lega, memejamkan mata, menikmati ketenangan sejati yang akhirnya ia dapatkan. Ayah Wirawan menatap putrinya dengan bangga. "Semua sudah selesai, Nak. Kamu sudah mengambil kembali kendalimu. Bukan hanya aset, tapi juga hidupmu." Dila membuka mata, menggenggam tangan Ayah Wirawan. "Terima kasih, Ayah. Aku tidak pernah menjadi putri yang tidak berguna. Aku hanya putri yang sedang menunggu waktu yang tepat." Dila tahu, ia harus memulai hidup baru. Ia telah menyerahkan berkas perceraian dan meninggalkan Rangga dalam kehancuran total. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan kejeniusan dan kekuatannya. Di depan Dila terbentang karir gemilang sebagai CEO perusahaan holding keluarganya, dan yang paling penting, kebebasan yang mutlak dari pria manapun yang mencoba menguasai dirinya. Pesan moralnya: jangan pernah meremehkan potensi orang terdekat Anda. Rangga meremehkan Dila karena ia melihat wanita hanya sebagai beban dan bukan sebagai mitra. Kesombongan dan rasa superioritasnya menutupi kenyataan bahwa Dila adalah jangkar finansial dan strategis dalam hidupnya.